Angin sore berhembus pelan di antara pepohonan jati yang tumbuh di pinggiran desa. Jalanan tanah yang membentang di depan rumah Suryo berdebu, sesekali dilewati anak-anak yang pulang sekolah dengan seragam lusuh. Rumah Suryo sendiri tak lebih dari bangunan sederhana berdinding tembok setengah jadi. Cat putih yang dulu pernah dilabur di dinding sudah mengelupas, memperlihatkan susunan batako di sana-sini. Atapnya dari genteng tanah liat, sebagian sudah retak dan kerap bocor bila hujan turun deras. Namun di rumah kecil itulah Suryo dan istrinya, Ratna, membangun kehidupan mereka dengan segala keterbatasan. Suryo adalah seorang lelaki parubaya yang sehari-hari mengelola warung kelontong kecil di depan rumahnya. Warung itu hanya berukuran 3 kali 4 meter, dengan etalase kaca berisi gula, kopi, mie instan, dan beberapa barang kebutuhan sehari-hari lain. Di sampingnya, ada rak kayu yang memajang jajanan anak-anak, kerupuk, permen, wafer murah. Meski sederhana, warung itu menjadi tumpuan hidup mereka berdua. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Suryo sudah duduk di bangku kayu, menata barang dagangannya dengan telaten, berharap hari itu ada cukup pembeli untuk sekadar menutup kebutuhan. Ratna, istrinya, adalah sosok perempuan yang sabar dan penyayang. Usianya sedikit lebih muda dari Suryo, sekitar awal 30-an, dengan wajah lembut yang selalu dihiasi senyum meski hidup seringkali menekan. Rambutnya panjang, hitam pekat, biasanya hanya dikuncir sederhana saat ia beraktivitas di rumah. Tugasnya tidak ringan, mengurus rumah, mencuci pakaian, memasak, sekaligus sesekali membantu melayani pembeli di warung. Meski begitu, Ratna jarang mengeluh. Baginya, selama bisa bersama suaminya, segala kesulitan bisa ditanggung bersama. Kehidupan mereka bisa dibilang pas-pasan. Penghasilan dari warung tidak menentu. Kadang cukup untuk belanja beras dan lauk seadanya, kadang pula nyaris tak ada sisa sama sekali. Bila sudah begitu, Suryo terpaksa berhutang di toko grosir langganannya di pasar. Meski hutang itu kecil, lama-lama menumpuk. Suryo tahu betul dirinya tidak bisa terus seperti itu, tetapi ia juga tak tahu cara lain untuk memperbaiki keadaan. Ia hanya bisa bekerja keras, berharap suatu hari warungnya bisa ramai. Meski hidupnya sederhana, Suryo dan Ratna dikenal baik oleh para tetangga. Setiap kali ada hajatan, mereka selalu ikut membantu. Jika ada yang sakit, Ratna biasanya datang menjenguk, membawakan makanan meski hanya sekadar bubur sederhana. Karena itu, meski mereka bukan orang kaya, nama baik keluarga Suryo cukup harum di lingkungan desa. Anak-anak kecil suka nongkrong di depan warung untuk membeli permen, sementara ibu-ibu sering mampir sekadar berbelanja kebutuhan dapur. Namun semua itu hanya sebatas interaksi biasa, tak cukup untuk mendatangkan perubahan berarti dalam ekonomi mereka. Suatu sore, setelah menutup warung, Suryo duduk termenung di teras rumahnya. Pandangannya kosong menatap jalan desa yang semakin sepi menjelang malam. Ratna duduk di sampingnya, membawa 2 cangkir teh hangat. Uapnya mengepul pelan, mengusir hawa dingin yang mulai turun bersama kabut dari persawahan. "Mas," Ratna membuka percakapan dengan suara lembut, "jangan terlalu dipikirkan soal dagangan. Rezeki itu pasti ada, asal kita sabar." Suryo hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya, kegelisahan semakin menumpuk. Ia sering merasa hidupnya tidak adil. Teman-temannya yang dulu sama-sama merintis usaha kini sudah banyak yang berhasil, punya toko besar di pasar, bahkan ada yang membeli tanah dan mobil. Sementara dirinya masih berkutat dengan warung kecil yang kadang sepi pembeli. Meski ia tidak pernah mengungkapkan perasaan iri itu secara terang-terangan kepada Ratna, tapi sesungguhnya ia menyimpan luka batin yang mendalam. Ia ingin lebih, ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu mengangkat derajat keluarganya. Malam-malam mereka sering dihabiskan dengan obrolan sederhana. Ratna biasanya bercerita tentang keseharian, tentang tetangga yang baru melahirkan, atau tentang anak-anak kecil yang suka iseng mengambil jajanan tanpa membayar. Suryo mendengarkan, kadang menimpali, tapi pikirannya sering melayang ke hal-hal yang lebih besar. Ia membayangkan punya warung besar, punya banyak karyawan, dan tak lagi pusing memikirkan hutang. Imajinasi itu begitu sering muncul, sampai-sampai tidur malamnya pun kadang dipenuhi mimpi aneh tentang uang yang mengalir deras dari arah yang tidak jelas. Meski begitu, ada juga kebahagiaan sederhana dalam rumah tangga mereka. Pagi hari, Ratna menyiapkan sarapan nasi dengan sambal dan ikan asin. Kadang, jika rezeki agak longgar, ia menambahkan telur dadar atau sayur sop. Setelah itu, Suryo membuka warung sementara Ratna menyapu halaman. Sesekali suara ayam berkokok memecah keheningan pagi, disusul suara anak-anak berangkat sekolah. Semua itu membentuk rutinitas yang menenangkan,
meski di baliknya tersimpan keresahan yang terus menggerogoti hati Suryo. Waktu berjalan, dan semakin hari, Suryo semakin merasa tertekan dengan keadaannya. Ia ingin memberi lebih kepada Ratna. Ia ingin melihat istrinya mengenakan perhiasan seperti ibu-ibu lain, atau sekadar punya baju baru tanpa harus menunggu lebaran. Namun semua itu hanya bisa ia simpan sebagai harapan. "Aku ingin hidup kita berubah, Ratna," gumamnya suatu malam ketika mereka hendak tidur. Ratna menoleh, menatap wajah suaminya yang muram. "Kita sudah bahagia dengan apa yang kita punya, Mas. Jangan terlalu dipaksakan. Hidup itu soal cukup, bukan soal berlebih." Namun kata-kata Ratna tak mampu meredakan gejolak di dada Suryo. Ia merasa dirinya belum cukup. Ia ingin lebih. Ia ingin membuktikan pada dunia bahwa dirinya bukan sekadar pedagang kelontong kecil di pinggiran desa. Ia ingin mengangkat martabat keluarganya, meski ia belum tahu jalan apa yang harus ditempuh untuk meraih itu semua. Dan malam itu, di antara desah angin yang menelusup lewat celah-celah genteng, keinginan itu semakin mengeras dalam hatinya. Sebuah keinginan yang kelak akan menyeret hidup mereka ke jurang yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sejak malam itu, Suryo seperti menyimpan bara kecil di dalam dadanya. Bara itu tumbuh setiap kali ia melihat kenyataan pahit tentang kehidupannya. Setiap pagi ketika ia membuka warung dan mendapati hanya 1 atau 2 pembeli yang datang, bara itu semakin berkobar. Ia mencoba tersenyum di depan pelanggan, tetapi di dalam hati ia dihantui oleh rasa takut. Takut jika warungnya tidak menghasilkan cukup uang. Takut jika besok mereka tidak bisa makan. Takut jika hutangnya semakin menumpuk. Warung kecil itu memang tak banyak berubah sejak pertama kali ia dirikan. Rak kayu mulai lapuk dimakan usia. Etalase kaca sudah kusam penuh bekas sidik jari, dan barang dagangan sering basi karena terlalu lama tak laku. Berbeda dengan warung milik tetangganya, Pak Harun, yang setiap hari ramai pembeli. Warung Pak Harun lebih lengkap, terang benderang dengan lampu neon, dan bahkan mulai menjual pulsa serta gas LPG. Setiap kali Suryo melewati warung itu, hatinya terasa diremas. Di malam hari, ketika Ratna sudah terlelap, Suryo sering duduk termenung di depan warung yang sudah ditutup. Lampu minyak kecil di sudut ruangan menyala redup, memberikan cahaya temaram yang membuat bayangannya sendiri tampak suram di dinding. Di saat itulah pikiran buruk mulai menyeruak. Mengapa hidupku begini saja? Mengapa aku harus terus jadi pedagang kecil? Aku juga berhak sukses, seperti mereka. Kegelisahan itu semakin menjadi-jadi ketika suatu hari ia bertemu teman lamanya, Joko, yang dulu sama-sama merantau ke kota. Joko kini datang dengan mobil mewah, pakaian rapi, dan arloji mengkilap di pergelangan tangan. Mereka bertemu secara tak sengaja di pasar ketika Suryo sedang belanja barang dagangan. "Wah, Suryo. Lama tak jumpa," sapa Joko sambil menepuk bahunya dengan ramah. Suryo tersenyum kaku, mencoba menyembunyikan rasa minder yang seketika menyeruak. Mereka berbincang sebentar, sekadar menanyakan kabar dan keluarga. Namun sepanjang percakapan itu, Suryo hanya bisa terpaku pada penampilan mewah Joko. Mobil yang diparkir di pinggir jalan tampak mengilap di bawah sinar matahari, kontra sekali dengan dirinya yang hanya membawa motor tua penuh karat. Sesudah Joko pergi, hati Suryo terasa hancur. Ia berjalan pulang dengan kepala menunduk. Bayangan sukses Joko terus terbayang-bayang, membuat langkahnya semakin berat. Ia merasa kecil, tidak berharga, dan terperangkap dalam lingkaran hidup yang tidak adil. Ratna menyadari perubahan pada suaminya. Setiap malam, Suryo semakin sering melamun. Setiap kali ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Tidak apa-apa." Namun Ratna tahu, ada sesuatu yang membebani pikiran suaminya. Suatu malam, Ratna mencoba bicara. "Mas," ucap Ratna sambil duduk di samping suaminya yang termenung di teras, "aku tahu kamu memikirkan banyak hal. Tapi jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap orang punya jalan masing-masing." Suryo menghela napas panjang. Ia menatap istrinya dengan mata yang sayu. "Aku cuma ingin hidup kita lebih baik, Ratna. Aku ingin kau punya yang lebih, bukan hanya pakaian sederhana ini, bukan hanya lauk pauk ala kadarnya. Aku ingin kau bahagia." Ratna tersenyum lembut. "Aku sudah bahagia, Mas. Bahagia itu sederhana. Selama kita sehat, bisa makan bersama, bisa saling menemani, bukankah itu sudah cukup?" Namun kata-kata itu tak mampu menenangkan Suryo. Sebaliknya, ia merasa semakin tertekan. Baginya, ucapan Ratna justru seperti pengingat bahwa hidup mereka memang tidak akan pernah berubah. Sebuah nasib yang stagnan,
seperti lumpur yang menahan langkah. Hari-hari berikutnya, tekanan hidup semakin nyata. Hutang di toko grosir semakin menumpuk. Suryo harus menunduk malu setiap kali ditagih, meski pemilik toko masih bersabar karena sudah lama mengenalnya. Namun rasa malu itu berubah menjadi beban berat yang menghantui setiap langkah. Ia merasa dirinya gagal sebagai kepala keluarga. Kegelisahan itu semakin parah ketika malam-malamnya mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat uang bertebaran dari langit, mengalir deras seperti hujan. Ia berlari memungutinya, tetapi setiap kali ia hendak menggenggam, uang itu berubah menjadi lumpur merah yang lengket di tangannya. Dari kejauhan, ia selalu melihat bayangan hitam tinggi besar, berdiri diam sambil mengawasinya. Mimpi itu berulang, membuat tidurnya tidak nyenyak. Pagi harinya, wajahnya terlihat lelah, matanya cekung. Ratna semakin khawatir. "Mas, apa kamu sakit? Semalam aku lihat kamu mengigau," katanya. Suryo hanya menggeleng, tidak ingin menceritakan apa yang ia alami. Ia takut Ratna akan semakin cemas. Namun dalam hati, mimpi itu menambah kegelisahan sekaligus rasa penasaran. Apakah itu sekadar bunga tidur, atau pertanda sesuatu? Hari-hari berjalan dengan berat. Setiap kali melihat orang lain sukses, bara di dalam dada Suryo semakin menyala. Ia mulai jarang bercanda dengan Ratna, jarang tersenyum. Wajahnya lebih sering muram, pikirannya penuh ambisi yang bercampur dengan rasa putus asa. Ia merasa hidupnya buntu, seolah-olah jalan terang sudah tertutup rapat, menyisakan hanya lorong gelap yang tak jelas ujungnya. Di dalam keputusasaan itu, perlahan-lahan muncul bisikan halus dalam hatinya. Ada jalan lain. Ada cara untuk mendapatkan semuanya dengan cepat. Kau hanya perlu berani mengambil langkah. Bisikan itu tidak pernah ia dengar secara nyata, namun ia merasakannya begitu kuat. Seolah ada suara asing yang sengaja menanamkan ide ke dalam pikirannya. Awalnya ia mencoba mengabaikan, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk menepis. Apalagi setiap kali ia membuka warung dan mendapati dagangan sepi, suara itu terdengar semakin jelas di benaknya. Dan pada suatu malam yang sunyi, saat ia duduk sendirian di teras dengan langit penuh bintang di atas kepalanya, bisikan itu menjadi lebih nyata, lebih kuat, dan lebih menggoda. Ada jalan lain, Suryo. Kau hanya perlu mencarinya. Kalimat samar itu membuat tubuh Suryo merinding. Ia tidak tahu apakah itu hanya suara hatinya sendiri, atau sesuatu yang lebih gelap sedang mendekat. Namun yang jelas, malam itu ambisinya telah berubah menjadi api yang siap membakar, mendorongnya mencari jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ada jalan lain, Suryo. Kau hanya perlu mencarinya. Kalimat samar yang bergema di dalam kepalanya itu masih melekat kuat hingga keesokan harinya. Pagi itu, Suryo membuka warung dengan wajah letih, matanya masih sembab karena kurang tidur. Ratna memperhatikannya dari dapur dengan tatapan khawatir, tapi ia memilih diam. Ia tahu suaminya sedang dilanda tekanan batin, dan terlalu banyak bertanya hanya akan membuat suasana semakin berat. Hari itu pasar desa ramai karena bertepatan dengan hari pasaran besar. Suryo memutuskan pergi lebih pagi dari biasanya untuk berbelanja stok dagangan. Ia menyalakan motor tuanya, mesin meraung pelan dengan suara bergetar, lalu melaju perlahan menyusuri jalan tanah yang becek karena hujan semalam. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan, membuat perjalanan terasa dingin dan sunyi. Sesampainya di pasar, keramaian langsung menyambut. Suara pedagang menawarkan barang dagangan bercampur dengan bau sayur segar, ikan asin, dan kue-kue tradisional yang berjejer di lapak. Suryo berjalan dari satu kios ke kios lain, membeli gula, kopi, minyak goreng, dan beberapa barang kecil. Wajahnya tetap muram, pikirannya tak jauh dari warungnya yang sepi. Ketika ia hendak membayar di salah satu kios grosir, tiba-tiba seseorang menepuk bahunya dari belakang. Suryo menoleh, dan di hadapannya berdiri seorang pria tua dengan penampilan mencolok. Rambutnya panjang, putih kusam, jatuh ke bahu. Kulit wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tajam seolah menembus dada. Ia mengenakan baju lurik kusam yang sudah pudar warnanya, dengan kain sarung yang dililitkan ke pinggang. "Sampeyan ini Suryo, kan?" Suara pria tua itu berat, dalam, dan terdengar aneh. Suryo mengerutkan dahi. Ia tidak mengenal pria itu. "Iya, Pak. Tapi maaf, kita pernah ketemu di mana?" tanyanya sopan. Pria tua itu tersenyum tipis, namun senyumnya terasa ganjil. "Heh, wong pasar ini kecil. Aku tahu siapa saja yang sering datang.
Aku tahu kau pedagang kelontong di ujung desa. Aku tahu juga kau sedang resah. Perkataan itu membuat Suryo tercekat. Bagaimana orang asing ini bisa tahu apa yang ia rasakan? Dadanya terasa berdebar. Ia berusaha menertawakan, tapi suaranya sumbang. Ah, semua pedagang pasti ada resahnya, Pak. Namanya juga hidup. Namun pria tua itu mendekat, suaranya menurun menjadi lirih, nyaris seperti bisikan. Kalau kau ingin cepat kaya, ada jalannya. Tidak perlu menunggu lama, tidak perlu kerja keras sampai setengah mati. Tapi ingat, rezeki besar butuh pengorbanan besar. Suryo terdiam. Kalimat itu seolah menancap langsung di otaknya, mengulang bisikan samar yang semalam terdengar dalam mimpinya. Tubuhnya merinding, jantungnya berdegup tak karuan. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun lidahnya keluh. Pria tua itu menepuk bahu Suryo pelan, lalu berbalik. Kalau hatimu sudah mantap, nanti malam datanglah ke perempatan besar dekat pohon beringin di ujung desa. Kau akan tahu jalannya. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah perlahan. Tubuhnya menyelinap di antara keramaian pasar, dan dalam sekejap lenyap dari pandangan. Suryo terpaku cukup lama. Ia memegang kantong plastik berisi barang dagangan, tetapi pikirannya melayang. Kata-kata pria tua itu bergema terus, rezeki besar butuh pengorbanan besar. Dalam perjalanan pulang, kalimat itu tak henti-henti terngiang. Motor tuanya berjalan pelan melewati sawah luas, tapi di dalam kepalanya terjadi pergulatan hebat. Bagian dirinya yang rasional berkata bahwa itu hanyalah omong kosong orang aneh. Tapi bagian lain dari dirinya, bagian yang haus akan perubahan, merasa kata-kata itu bukan kebetulan. Seolah alam semesta sedang menjawab kegelisahannya. Sesampainya di rumah, Ratna menyambut dengan senyum, membantu menurunkan barang belanjaan. Capek, Mas? Tanyanya lembut. Suryo hanya mengangguk, mencoba menutupi gejolak batinnya. Ia tidak menceritakan pertemuan aneh itu. Malam itu, ketika mereka makan sederhana dengan lauk tempe goreng, Ratna berceloteh tentang kabar tetangga yang baru saja mendapat pekerjaan di kota. Tapi Suryo tidak benar-benar mendengar. Ia hanya mengangguk-angguk, sementara pikirannya masih sibuk dengan ajakan misterius itu. Malam semakin larut. Setelah warung ditutup dan Ratna mulai mengantuk, Suryo duduk di teras. Angin malam dingin menusuk kulit. Ia memandang jauh ke arah utara, tempat perempatan besar dengan pohon beringin yang disebut pria tua tadi. Dadanya bergemuruh. Bagian dirinya ingin mencoba, sekadar melihat apa yang akan terjadi. Tapi bagian lain merasa takut. Pengorbanan besar, apa maksudnya? Ia kembali teringat wajah teman lamanya, Joko, dengan mobil mewah dan pakaian rapi. Ia teringat wajah Ratna yang selalu menenangkannya, meski hidup pas-pasan. Dan yang paling menghantuinya adalah bayangan dirinya sendiri yang terus merasa gagal. Waktu terasa berjalan lambat. Jam dinding berdetak keras, suara jangkrik bersahutan dari persawahan. Suryo menggenggam lututnya, bergumam pelan, apa benar ada jalan lain? Ia tidak tahu harus memutuskan apa malam itu. Namun satu hal pasti, kata-kata pria tua misterius itu sudah menancap dalam-dalam di benaknya, seperti benih gelap yang siap tumbuh menjadi pohon besar. Dan sejak malam itu, hidup Suryo tak lagi sama. Kalimat itu benar-benar terbukti. Sejak pertemuan di pasar dengan pria tua misterius itu, hati Suryo tak pernah tenang. Setiap malam, wajah penuh keriput dengan mata tajam itu terbayang di benaknya. Kata-kata yang terucap dengan suara berat dan dalam seakan menjadi gema yang tidak bisa diusir. Kalau hatimu sudah mantap, nanti malam datanglah ke perempatan besar dekat pohon beringin di ujung desa. Kau akan tahu jalannya. Awalnya, Suryo mencoba menganggap semua itu kebetulan. Ia berpikir, mungkin memang ada orang aneh yang suka berbicara sembarangan di pasar. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat pula bayangan itu menjerat. Apalagi setiap kali ia membuka warung dan mendapati dagangan sepi, rasa putus asa dalam dirinya semakin menekan. Bara ambisi yang sebelumnya masih berupa bisikan kini tumbuh menjadi api yang membakar dadanya. Malam demi malam, ia menunda untuk datang ke tempat yang disebut pria tua itu. Ia masih diliputi keraguan. Tapi semakin lama, rasa ingin tahunya semakin besar, jauh melebihi ketakutannya. Hingga akhirnya, pada malam yang sunyi di akhir pekan, Suryo memutuskan untuk melangkah. Ratna sudah terlelap di kamarnya setelah seharian membantu melayani pembeli dan membereskan rumah. Suryo duduk di tepi ranjang sebentar, menatap wajah istrinya yang damai dalam tidur. Ada rasa bersalah yang muncul,
Tapi segera ia tepis. Ini demi masa depan kita, gumamnya dalam hati. Ia bangkit perlahan, mengenakan jaket tipis, lalu melangkah keluar rumah. Malam itu bulan tampak bulat penuh, sinarnya redup tertutup awan tipis, membuat suasana terasa lebih mencekam. Jalan desa sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing jauh di kejauhan. Suryo melangkah mantap, meski jantungnya berdetak keras. Perempatan yang dimaksud berada di ujung desa, tempat dua jalan tanah bersilangan di bawah sebuah pohon beringin tua yang sudah berusia ratusan tahun. Warga desa sejak lama percaya bahwa tempat itu angker. Banyak cerita beredar tentang orang yang kesurupan atau melihat penampakan ketika lewat larut malam. Karena itu, jarang ada orang yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Suryo tiba di sana tepat tengah malam. Pohon beringin menjulang dengan akar-akar besar yang menjuntai seperti ular raksasa. Daunnya lebat, menutupi cahaya bulan sehingga tempat itu tampak lebih gelap dibanding sekitarnya. Angin berhembus pelan, menimbulkan suara gesekan daun yang terdengar seperti bisikan lirih. Di tangannya, Suryo membawa kantong plastik berisi sesaji sederhana, kemenyan, bunga 7 rupa, dan sebungkus rokok kretek yang ia beli diam-diam di pasar. Semua itu ia siapkan berdasarkan bisikan samar dalam mimpinya beberapa malam terakhir, seolah ada yang membimbing langkahnya. Dengan tangan gemetar, ia menata sesaji di atas tikar plastik yang ia gelar di bawah pohon. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kemenyan yang mulai ia bakar. Asap putih mengepul, melingkar-lingkar terbawa angin. Jantung Suryo berdegup semakin kencang. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, hanya mengikuti dorongan aneh yang menuntunnya sejauh ini. Lalu, tanpa ia sadari, suasana sekitar berubah. Suara jangkrik mendadak hilang. Angin berhenti bertiup. Malam yang tadinya hanya sunyi kini berubah menjadi hening yang menakutkan. Suryo menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia bisa merasakan bulu kuduknya berdiri, seolah ada yang mengawasinya dari kegelapan. Dan benar saja, dari balik rimbunan akar beringin, perlahan muncul sosok tinggi besar. Bayangannya menjulang, jauh melebihi tubuh manusia biasa. Semakin lama semakin jelas, seorang perempuan berkulit hitam legam, tubuhnya kurus tinggi, matanya merah menyala seperti bara. Rambutnya panjang menjuntai hingga tanah, wajahnya menyerupai wanita namun dengan rahang tajam dan gigi yang memanjang. Dari mulutnya keluar suara desis bercampur tawa lirih yang membuat darah Suryo berdesir. Suryo terpaku, tak mampu bergerak. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun anehnya, ada bagian dari dirinya yang justru merasa tenang. Sosok itu melangkah mendekat, setiap langkahnya menimbulkan bunyi gemertak seperti ranting patah. "Aku tahu panggilan hatimu," suara sosok itu bergema, berat namun sekaligus menggoda. "Kau ingin kaya, bukan? Kau ingin hidupmu berubah." Suryo tak sanggup menjawab. Bibirnya kaku. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Sosok itu tersenyum, meski senyumannya mengerikan. "Segala yang kau inginkan bisa kau dapat. Daganganmu akan laris, uang akan mengalir deras, dan hidupmu akan terangkat. Tapi ingat, rezeki besar butuh pengorbanan besar." Kalimat itu persis sama dengan yang diucapkan pria tua di pasar. Suryo terperanjat, hatinya semakin yakin bahwa semua ini bukan kebetulan. Dengan suara lirih, ia akhirnya berani bicara. Apa yang harus saya lakukan?" Perempuan hitam itu tertawa pelan, suaranya menggema di sekeliling perempatan. "Tak perlu banyak. Kau hanya perlu setia. Kau hanya perlu menyiapkan tubuh dan rumahmu sebagai wadah. Kau hanya perlu merelakan apa yang kelak akan kuambil darimu. Kau siap?" Suryo menutup mata, dadanya berdegup kencang. Ia teringat wajah Ratna, teringat hutang-hutangnya, teringat rasa malu yang ia tanggung setiap kali melihat orang lain lebih berhasil. Lalu ia membuka mata, menatap sosok hitam itu dengan tekad yang bulat. "Saya siap." Seketika angin kencang berhembus, asap kemenyan berkecamuk, dan suara tawa menggelegar memenuhi malam. Sosok perempuan hitam itu mendekat, menyentuh dahi Suryo dengan jari panjangnya yang dingin. Saat itu juga, Suryo merasakan aliran panas menjalar dari kepalanya ke seluruh tubuh. Ia berteriak, tapi suaranya hilang ditelan angin. Ketika ia membuka mata kembali, sosok itu sudah menghilang. Perempatan kembali sunyi. Hanya ada sisa asap kemenyan yang masih mengepul. Tubuhnya lemas, namun di dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Seperti sebuah pintu telah terbuka,
membawanya ke jalan yang selama ini ia idam-idamkan. Ia berdiri dengan langkah gontai, menatap sesaji yang tinggal separuh terbakar. Dadanya masih berdegup kencang, tapi ada senyum samar yang terukir di bibirnya. Malam itu, di bawah pohon beringin angker, Suryo telah membuat perjanjian. Sebuah perjanjian yang kelak akan menuntut harga paling mahal dari hidupnya. Suryo terdiam cukup lama di kamar malam itu, masih terngiang-ngiang suara berat yang bergaung dari sosok hitam tinggi besar di perempatan angker. Kata-kata itu terasa seperti mantra yang terus menempel di telinga dan pikirannya. Kekayaan akan datang padamu, tapi jangan pernah lupa, ada harga yang harus dibayar. Ia menggenggam erat ujung kain sarungnya, mencoba menepis ketakutan yang sesekali muncul. Namun jauh di dasar hatinya, ada perasaan hangat, seperti bara kecil yang tumbuh, membisikkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Keesokan harinya, ia membuka toko seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Dari pagi buta, beberapa orang sudah menunggu di depan tokonya, mencari kebutuhan sehari-hari. Wajah mereka bersemangat, seakan-akan hanya tokonya yang bisa menyediakan barang yang mereka butuhkan. Padahal, tidak ada yang istimewa dari dagangan Suryo. Beras, minyak goreng, gula, sabun, dan barang-barang kelontong sederhana. Tetapi entah mengapa, hari itu, seolah-olah pembeli tidak bisa berpaling darinya. "Pak, berasnya yang ini masih ada, kan?" "Saya ambil 2 karung ya," ujar seorang tetangga sambil menunjuk ke tumpukan beras di sudut toko. "Minyak goreng saya tambah 2 liter, Pak Suryo." "Besok saya balik lagi kalau masih ada," sambung yang lain. Suryo tersenyum, wajahnya tampak ramah meski dalam hatinya ia sedang bingung. Ia melayani pembeli dengan cepat, tangannya cekatan menimbang dan menghitung. Belum pernah ia merasakan toko sekecil itu begitu ramai. Bahkan, uang di laci kasirnya menumpuk lebih dari biasanya. Dalam sehari, hasil yang ia dapatkan hampir setara dengan seminggu dagang sebelumnya. Ratna, yang biasanya membantu membereskan barang di sore hari, terperangah melihat hasil penjualan hari itu. "Mas, ini beneran? Kok banyak sekali uangnya? Biasanya kita dapat segini aja udah syukur," katanya heran. Tangannya gemetar memegang tumpukan lembaran uang lusuh. Suryo hanya tersenyum samar, mencoba menyembunyikan gejolak di dadanya. "Ya mungkin lagi musim orang belanja," enduk. "Mungkin rezeki kita memang lagi lancar." Hari berganti minggu. Pola yang sama terus terjadi. Pembeli berdatangan tak henti-henti. Bahkan orang-orang dari kampung lain pun rela berjalan lebih jauh hanya untuk berbelanja di tokonya. Entah mengapa, dagangan Suryo selalu terasa lebih lengkap, lebih segar, dan harganya pas di kantong. Pedagang lain di sekitar pasar mulai heran, ada yang mencibir, ada pula yang diam-diam iri. "Tokomu kok mendadak laris banget, yuk? Barangmu apa sama aja kayak toko yang lain?" tanya tetangganya suatu sore. Suryo hanya tertawa kecil. "Ah, mungkin nasib baik sedang menghampiri. Doakan saja biar terus begini." Namun di balik senyumnya, Suryo menyimpan rahasia yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun, bahkan kepada Ratna. Setiap malam, tepat pukul 12, ia diam-diam duduk bersila di ruang belakang. Ia meletakkan segelas air putih dan beberapa bunga melati di atas piring, lalu berbisik lirih memanggil nama yang entah dari mana muncul di kepalanya. Setelah itu, ia hanya diam, membiarkan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dan setiap kali selesai melakukan itu, esok harinya rezekinya selalu datang dengan lebih deras. Ratna mulai merasakan perubahan. Ia senang, tentu saja, karena kini mereka bisa makan lebih enak, membeli pakaian baru, bahkan memperbaiki rumah mereka yang dulu bocor di sana-sini. Tetapi ia juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suryo sering melamun, matanya kosong, atau terkadang ia tersenyum sendiri di malam hari. Bahkan saat berbicara dengan Ratna, ada jarak yang dulu tidak pernah ada. "Mas, akhir-akhir ini sampean kok sering menyendiri? Apa ada masalah?" tanya Ratna suatu malam, saat mereka berbaring di kamar. Suryo menoleh, lalu mengelus rambut istrinya pelan. "Tidak ada apa-apa," enduk. "Aku hanya capek saja. Pikiranku banyak soal toko." Ratna mengangguk, meski hatinya tidak sepenuhnya percaya. Hari-hari berlalu, usaha Suryo makin berkembang. Dari toko kelontong kecil, ia bisa membuka cabang baru di pasar desa sebelah. Orang-orang mulai membicarakan namanya. Ada yang kagum karena usahanya dianggap kerja keras dan ketekunannya, ada pula yang berbisik-bisik menyebutkan kemungkinan ia memakai jalan lain. Tapi semua itu tidak memengaruhi Suryo.
Ia hanya peduli pada satu hal. Semakin hari, semakin banyak uang yang masuk ke sakunya. Pagi itu, seorang pria berjas datang menghampirinya. Ia seorang pemasok besar dari kota yang menawarkan kerjasama. Pak Suryo, saya lihat toko Anda maju pesat. Bagaimana kalau kita kerjasama? Barang-barang dari saya, kualitas nomor 1, harga miring. Toko Anda pasti makin ramai. Suryo tersenyum lebar. Tawaran itu bagai pintu besar menuju dunia baru yang lebih luas. Tanpa ragu, ia menyetujuinya. Namun, di tengah kegembiraannya, Ratna semakin sering merasa ada sesuatu yang janggal. Suaminya kini lebih banyak diam, dan matanya terkadang memandang kosong seakan sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Ia juga merasa rumah mereka mulai sering dipenuhi bau aneh, seperti bau bunga bercampur amis darah. Ratna tidak berani bicara banyak, hanya diam dan menyimpan rasa gelisah di hatinya. Tetangga mulai membicarakan perubahan itu. Si Suryo kok cepet banget kayanya ya? Dulu susah, sekarang mobilnya udah 2. Jangan-jangan, bisik seorang ibu-ibu di warung. Yang lain hanya menggeleng. Wallahualam. Tapi rezeki itu kadang memang misteri. Suryo sendiri mulai terbiasa dengan limpahan uang. Ia membeli perhiasan untuk Ratna, membelikan mainan untuk keponakan-keponakan, bahkan sering menyumbang untuk kegiatan desa. Orang-orang semakin hormat kepadanya. Namun di balik semua itu, ia tahu ada bayangan yang terus mengintai. Setiap kali malam datang, ia mendengar bisikan halus dari sudut gelap rumah. Kekayaanmu akan bertambah, tapi jangan lupa janjimu. Dan pada suatu malam, ketika Ratna sedang tertidur lelap, Suryo duduk di ruang belakang. Cahaya lampu temaram membuat bayangannya memanjang di dinding. Tiba-tiba, hawa dingin menyelimuti ruangan, bunga melati yang ia letakkan di piring berubah warna menjadi hitam pekat, dan dari kegelapan itu, sosok perempuan tinggi besar dengan kulit hitam pekat muncul kembali. Matanya merah menyala, bibirnya tersenyum lebar memperlihatkan gigi-gigi tajam. Suryo terperangah, tubuhnya bergetar, tetapi perempuan itu hanya berbisik lirih. Ini baru permulaan. Kau akan mendapatkan lebih banyak. Tapi ingat, waktunya akan tiba ketika aku menagih bagian darimu. Namun di balik semua kilau dan pujian yang kini mengitari keluarga kecil itu, Ratna mulai merasakan sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Awalnya, ia hanya merasa cepat lelah. Pekerjaan rumah yang dulu bisa ia lakukan dengan ringan kini terasa berat. Bahkan sekadar menyapu halaman atau menanak nasi membuat tubuhnya mudah berkeringat dingin. Sakit kepala datang silih berganti, dan Ratna semakin sering beristirahat di dalam kamar, sementara Suryo semakin jarang peduli karena sibuk mengurus toko dan cabang baru yang terus berkembang. Malam itu, Ratna terbangun dari tidurnya karena rasa nyeri menusuk di dadanya. Ia mendapati bagian bajunya basah. Dengan panik ia menyalakan lampu kecil di meja samping ranjang. Saat menurunkan pandangan ke dada, ia terkejut melihat noda cairan berwarna kekuningan yang bercampur merah samar, menempel di kain tidurnya. Ratna segera membuka bajunya dan melihat dengan jelas. Dari payudaranya mengalir cairan aneh berbau sangat menyengat, perpaduan antara amis darah dan busuk yang menusuk hidung. Ia terisak pelan, tubuhnya bergetar karena ngeri. Ia mencoba membersihkan dengan kain basah, namun bau itu tidak kunjung hilang. Semakin ia gosok, semakin tajam bau yang tercium. Air matanya mengalir. Ya Allah, ada apa dengan tubuhku? Bisiknya ketakutan. Malam itu ia tidak bisa tidur hingga fajar menyingsing. Ia hanya berdiam di pojok ranjang, meringkuk sambil memeluk dirinya sendiri, berharap ini hanya mimpi buruk yang segera berlalu. Esok harinya, dengan mata sembab dan wajah pucat, Ratna mencoba bercerita pada Suryo yang baru pulang dari tokonya. Mas, aku takut. Ada yang aneh dengan tubuhku. Dari dadaku keluar cairan, baunya busuk sekali. Suaranya lirih, penuh ketakutan. Suryo yang sedang membuka dompet tebal berisi uang kontan, hanya menoleh sekilas. Ia tertawa kecil, lalu mendekat. Ah, itu mungkin cuma sakit biasa, enduk. Perempuan sepertimu, capek kerja rumah, kurang istirahat, ya wajar kalau tubuh memberi reaksi aneh. Jangan dipikirkan macam-macam. Ia menepuk bahu istrinya, lalu berlalu ke kamar mandi tanpa menunjukkan rasa khawatir sedikitpun. Ratna terdiam. Hatinya perih, bukan hanya karena rasa sakit di tubuhnya, tetapi juga karena sikap dingin suaminya. Ia merindukan Suryo yang dulu penuh perhatian, yang selalu menanyakan kabar dan kondisi tubuhnya. Kini Suryo lebih sering sibuk menghitung uang dan merencanakan ekspansi toko.
Ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Hari-hari berikutnya, kondisi Ratna semakin memburuk. Rasa lelah makin sering datang. Tubuhnya mulai kurus, wajahnya pucat pasi seolah darah dalam tubuhnya disedot keluar perlahan. Setiap malam, cairan busuk itu terus merembes dari payudaranya. Kadang warnanya bening kekuningan, kadang bercampur merah pekat seperti darah basi. Bau amis bercampur busuk itu begitu menusuk hingga Ratna sering muntah karena tak kuat menahannya. Ia mencoba menutupi dengan menambah lapisan kain, mengganti baju berkali-kali, bahkan membakar dupa agar baunya tersamarkan. Namun sia-sia, aroma mengerikan itu tetap menusuk, seolah menolak untuk disembunyikan. Beberapa kali Ratna mencoba menceritakan keluhannya pada tetangga dekat, tetapi setiap kali kata-kata hampir keluar, mulutnya serasa terkunci. Tenggorokannya tercekat, lidahnya keluh, hingga ia hanya bisa tersenyum pahit sambil menahan air mata. Ada kekuatan aneh yang membuatnya tak sanggup mengungkapkan rahasia penderitaannya. Akhirnya, ia hanya diam dan menanggung semua sendiri. Suryo seolah tidak melihat apapun. Ia pura-pura tidak mencium bau busuk yang kadang memenuhi kamar mereka. Jikapun sesekali tercium samar, ia hanya beralasan, mungkin tikus mati nyelip di plafon. Besok aku suruh orang periksa. Ratna hanya bisa menunduk. Hatinya semakin hancur melihat suaminya begitu tega mengabaikan penderitaannya. Pernah suatu malam, Ratna terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat sosok perempuan tinggi besar, berkulit hitam pekat, berdiri di sudut kamarnya. Mata makhluk itu menyala merah, dan dari mulutnya meneteskan cairan busuk yang sama persis dengan cairan yang keluar dari tubuh Ratna. Saat terbangun, ia mendapati bajunya basah lagi dengan noda cairan anyir yang lebih banyak dari sebelumnya. Tangisnya pecah. Ia merasa hidupnya perlahan dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sejak itu, Ratna mulai sering melamun di beranda rumah. Pandangannya kosong, wajahnya sayu, bibirnya pucat. Tetangga yang lewat sempat bertanya, "Bu Ratna, sakit? Kok kelihatan kurus sekali?" Ratna hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Iya, mungkin kecapean saja, Mbak." Lalu ia kembali terdiam, tenggelam dalam rasa takut yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Sementara itu, Suryo justru semakin sibuk menata hidup barunya. Dengan kekayaan yang terus bertambah, ia membeli sepeda motor baru, memperluas tokonya, bahkan mulai dilirik oleh pengusaha di kota. Ia merasa dirinya telah menjadi orang besar. Tapi ia tak pernah benar-benar memperhatikan bahwa semua itu berbanding lurus dengan penderitaan istrinya. Semakin ia kaya, semakin Ratna sakit dan merana. Hingga suatu malam, Ratna tidak lagi sanggup menahan diri. Ia memanggil Suryo yang sedang sibuk menghitung uang di meja. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Mas, aku takut. Tolonglah, bawa aku ke dokter. Aku tidak kuat lagi menahan ini." Air matanya jatuh, tubuhnya menggigil, dan dari bajunya kembali merembes cairan anyir yang semakin busuk. Suryo menatap Ratna sekilas, lalu menghela napas panjang. "Besok? Ya besok kita ke dokter," katanya asal, lalu kembali fokus menata uang kertas yang berserakan. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa was-was yang mulai tumbuh. Ia tahu, gejala aneh itu bukan penyakit biasa. Ia sadar, semua ini ada kaitannya dengan pertemuannya di perempatan angker dan perjanjian yang ia lakukan. Tapi ia memilih untuk menutup mata, seolah jika ia tidak membicarakan itu, semua akan baik-baik saja. Ratna hanya bisa menangis dalam diam, menyadari bahwa dirinya perlahan berubah menjadi korban dari sesuatu yang tak ia pahami. Dan semakin hari, bau anyir dan busuk dari tubuhnya semakin sulit ditutupi. Namun bau itu semakin hari semakin menyengat, hingga Ratna merasa tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena rasa sakit yang menusuk, tetapi juga karena firasat aneh yang terus menghantuinya. Suryo, seperti biasa, tidur di ruang depan dengan alasan menjaga toko yang kini menyatu dengan rumah. Ratna berbaring dalam gelap, matanya terpejam tetapi telinganya waspada. Angin malam yang merayap dari celah jendela membawa bau lembab tanah dan suara dedaunan bergesekan. Namun, di balik itu semua, Ratna mendengar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bisikan yang lirih, seperti suara perempuan namun parau, berbicara dengan nada dingin. Ratna menahan napas. Ia bangkit perlahan dari ranjang, menyingkap selimutnya, dan berjalan pelan menuju ruang depan. Dari celah pintu yang hanya terbuka sedikit, ia melihat Suryo duduk di kursi kayu tua, wajahnya tertunduk. Di hadapannya, kabut tipis bergulung-gulung,
membentuk sosok samar tinggi besar. Rambut panjang tergerai hingga menyentuh lantai, kulit tubuh hitam legam berkilap basah, dan mata merah menyala seperti bara. Ratna hampir berteriak, tetapi tangannya segera menutup mulut sendiri. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini. Pengorbananmu mulai menunjukkan hasil, Suryo. Toko-tokomu ramai, uang mengalir deras. Tapi kau tahu, kekayaan tidak pernah gratis. Tumbal itu harus terus diberi. Tubuh istrimu adalah wadah, darah dan cairan yang mengalir darinya adalah harga yang kau bayar. Suryo mengangguk pelan, tanpa menatap makhluk itu. Suaranya lirih, penuh pasrah. Aku sudah menyiapkan semuanya. Ratna tidak akan lari kemana-mana. Selama dia masih hidup, perjanjian ini akan tetap berjalan, bukan? Makhluk itu tertawa lirih, suara seperti besi beradu, dingin dan mengiris telinga. Benar. Dia akan terus hidup, tetapi bukan hidup yang benar-benar hidup. Tubuhnya akan terus mengeluarkan cairan busuk itu, darah anyir yang menjadi persembahanmu. Jika suatu saat ia tak sanggup lagi, maka nyawanya yang akan diambil sebagai gantinya. Kau siap menerima itu, Suryo? Tubuh Ratna bergetar hebat. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ia bendung. Kini ia paham. Bau anyir, cairan busuk yang mengalir dari payudaranya, rasa sakit yang tak pernah hilang, semua itu bukan sekadar penyakit. Ia adalah tumbal, persembahan hidup bagi kekayaan yang diraih suaminya. Suryo menarik napas panjang, wajahnya kaku. Aku siap. Aku tidak bisa kembali lagi. Aku sudah terlalu jauh. Ratna adalah bagian dari perjanjian ini. Perempuan itu hampir tak kuat berdiri. Tangannya meraba kusen pintu, menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Bagian hatinya ingin menerobos masuk, menjerit dan menampar suaminya. Tapi lidahnya keluh, tubuhnya kaku, dan ketakutan mengekang seluruh raganya. Ia mundur perlahan, lalu berlari ke kamarnya, jatuh terduduk di sudut ruangan, menggigil dan menangis tanpa suara. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Ratna. Ia baru tahu, orang yang paling ia cintai justru menjual tubuhnya pada makhluk gaib demi segepok uang. Ia ingin marah, ingin mengutuk Suryo, tetapi ada rasa takut yang jauh lebih besar, takut pada makhluk mengerikan yang ia lihat sendiri tadi. Ratna merasa dirinya sudah tidak lagi punya kendali. Hari-hari setelah itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak berujung. Bau busuk dari tubuhnya semakin parah, bahkan tetangga mulai bertanya-tanya. Ratna, apa kau sedang sakit parah? Bau apa ini? Begitu bisik-bisik yang sering ia dengar. Ia hanya bisa tersenyum kaku, beralasan sakit dalam. Namun dalam hatinya, ia semakin hancur. Suryo sendiri berubah menjadi sosok yang asing. Ia semakin jarang tersenyum, semakin dingin. Setiap malam, Ratna tahu suaminya masih melakukan sesuatu di ruang depan, menyusun sesaji, berbicara dengan seseorang yang tak terlihat mata biasa. Kadang Ratna mendengar suara cekikikan samar, suara itu jelas bukan berasal dari manusia. Suatu malam, Ratna memberanikan diri bertanya, "Mas, sebenarnya apa yang kau lakukan? Apa aku ini, tumbal dari semua kekayaanmu?" Suryo terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia menatap Ratna dengan mata yang tak lagi lembut seperti dulu. Ada kilatan ketakutan sekaligus ketegasan di sana. "Ratna, jangan tanya itu. Jangan sekali-kali mencoba melawan. Semua sudah ditentukan. Kita akan hidup berkecukupan, tapi kau harus kuat." Ratna terisak. "Kuat bagaimana, Mas? Tubuhku hancur, setiap malam aku seperti mati. Apa artinya semua ini kalau harus mengorbankan aku? Kau tega sekali." Suryo tidak menjawab. Ia hanya berdiri, meninggalkan Ratna yang terus menangis. Malam itu, Ratna merasa dirinya benar-benar sendirian. Namun dalam hatinya, satu hal menjadi jelas, rahasia yang selama ini ia curigai sudah terungkap. Ia adalah korban, tumbal hidup dari perjanjian gelap yang dibuat suaminya. Dan ia tahu, jika perjanjian itu terus berlanjut, pada akhirnya bukan hanya tubuhnya yang hancur, tetapi juga jiwanya yang akan dilahap oleh makhluk gaib itu. Ratna menatap keluar jendela kamarnya, bulan separuh menggantung pucat di langit. Ia tahu, jalan hidupnya tak akan lagi sama. Dan di dalam hati yang penuh ketakutan, mulai tumbuh sebutir tekad kecil,
Ia harus mencari cara untuk melepaskan diri dari jerat perjanjian terkutuk itu, meski ia tahu nyawanya mungkin menjadi taruhannya. Tangisan Ratna di malam itu masih bergaung dalam benaknya, meski pagi telah tiba. Air mata yang ia tahan semalaman membuat wajahnya sembab, tapi yang lebih menyesakan adalah rasa putus asa yang terus menghantam dadanya. Bau anyir dari tubuhnya semakin pekat, bahkan meski ia sudah membersihkan diri berkali-kali. Aroma itu seakan sudah meresap ke pori-pori kulitnya, menempel dan tak mau pergi. Sementara Suryo bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia masih berangkat pagi-pagi ke toko dengan langkah ringan, mengenakan baju rapi dan senyum puas. Usahanya semakin ramai, pelanggan semakin banyak, dan uang mengalir deras ke tangannya. Dari luar, orang-orang hanya melihat sosok pedagang sukses yang kehidupannya melonjak pesat. Tak ada yang tahu, di balik pintu rumah itu ada istri yang tubuhnya perlahan membusuk hidup-hidup, diperas oleh kekuatan gaib yang tak kasat mata. Namun, bau itu tak bisa selamanya disembunyikan. Adalah Joko, salah satu karyawan toko Suryo yang pertama kali menyadarinya. Ia pemuda rajin yang biasanya dipercaya Suryo menjaga toko cabang baru. Suatu hari, ia datang lebih awal untuk memberi laporan, dan tanpa sengaja berpapasan dengan Ratna yang baru keluar ke halaman. Ratna berjalan pelan dengan tubuh lunglai, menahan rasa sakit di dadanya yang terus mengeluarkan cairan. Joko mengernyit. Ada aroma aneh yang menyengat hidungnya. "Bu Ratna, jenengan sakit, ya?" tanyanya hati-hati, menunduk sopan. Ratna tersentak, wajahnya pucat pasi. Ini cuma kurang enak badan, Joko." "Tidak apa-apa." Ia buru-buru masuk kembali ke dalam rumah, menutup pintu dengan terburu-buru. Tapi bagi Joko, bau itu tidak seperti bau keringat orang sakit. Lebih tajam, lebih anyir, seperti bau darah bercampur bangkai. Sejak hari itu, Joko mulai gelisah. Ia memperhatikan perubahan Ratna dari jauh, tubuhnya makin kurus, langkahnya lemah, dan kulitnya terlihat pucat kehijauan. Kecurigaannya makin besar ketika beberapa kali ia melihat Ratna berjalan malam-malam di halaman rumah, seperti orang kesurupan. Mas Suryo itu baik, tapi kenapa Bu Ratna jadi begini? Apa ada yang disembunyikan? Gumam Joko dalam hati. Rasa penasaran itu membuat Joko mencoba mengintip lebih jauh. Malam hari, saat ia lewat di depan rumah Suryo sepulang menutup toko, ia mendengar suara lirih perempuan merintih, bercampur dengan suara laki-laki yang seakan berbicara dengan orang lain. Tapi yang membuat bulu kuduknya merinding adalah kenyataan bahwa ia hanya mendengar suara satu laki-laki lain, padahal rumah itu hanya dihuni Suryo dan Ratna. Joko menelan ludah. Ia ingin melaporkan kepada tetangga atau kerabat, tapi ada rasa takut yang menahan. Suara itu bukan suara biasa, ada gema aneh di dalamnya, seperti keluar dari perut bumi. Beberapa hari kemudian, desa dikejutkan oleh kabar mengerikan. Joko ditemukan tewas di kamarnya dengan tubuh penuh darah. Anehnya, tak ada luka yang wajar, darah itu seakan mengalir keluar dari pori-pori tubuhnya sendiri. Kasur, lantai, bahkan dindingnya belepotan merah, tapi tak satupun senjata tajam ditemukan. Orang-orang geger. Sebagian bilang itu kesurupan, sebagian lagi berbisik soal santet. Namun yang pasti, kematiannya terlalu aneh untuk dijelaskan. Di rumah duka, beberapa warga desa bergidik ketika tanpa sengaja mencium bau yang sama. Bau anyir menyengat yang sangat mirip dengan bau yang pernah mereka hirup saat tanpa sengaja dekat dengan Ratna. Desas-desus pun mulai beredar. "Apa Joko mati karena tahu sesuatu?" bisik seorang ibu pada tetangganya. "Tapi jangan keras-keras. Itu rumah Suryo, loh. Sekarang usahanya besar. Jangan sampai kita yang celaka," balas yang lain, cepat menutup mulutnya. Ratna mendengar kabar kematian Joko dan hampir pingsan. Ia tahu, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa kematian itu ada kaitannya dengan dirinya. Joko terlalu dekat, terlalu curiga. Dan perjanjian yang Suryo buat ternyata tak hanya menghisap tubuhnya, tapi juga melindungi rahasia itu dengan cara paling kejam, membunuh siapapun yang berani mengendus. Malam itu Ratna menangis terisak di kamar. "Ya Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku jadi begini? Aku tidak kuat lagi." Tubuhnya gemetar hebat, sementara cairan dari payudaranya semakin banyak, mengotori kain jarik yang ia kenakan. Baunya menusuk hingga membuat perutnya sendiri mual. Suryo masuk dengan wajah datar, membawa sebungkus uang hasil toko. "Berhentilah menangis. Semua ini demi kita. Demi masa depan." Ratna menoleh dengan tatapan penuh benci dan putus asa. "Demi kita? Atau demi ambisimu sendiri?"
Suryo? Kau lihat, orang-orang mati karena rahasia ini. Aku sendiri mati perlahan-lahan setiap hari. Apa kau buta? Suryo diam, tapi sorot matanya dingin. Ia seolah sudah kehilangan sisi manusiawinya. Kau harus kuat, Ratna. Kau adalah bagian dari perjanjian ini. Kalau kau hancur, semua yang sudah kubangun juga akan hancur. Ratna menjerit, memukul-mukul dada suaminya, tapi tangisnya hanya ditelan gelapnya malam. Sejak kematian Joko, ketakutan merambat di desa. Orang-orang mulai menghindari berbicara terlalu dekat dengan keluarga Suryo. Mereka hanya berani berbisik-bisik, saling curiga, dan menjaga jarak. Namun, bau anyir itu tetap sesekali tercium, menjadi pengingat bisu bahwa ada sesuatu yang busuk di balik kemewahan yang kini mereka lihat. Dan Ratna tahu, Joko hanyalah korban pertama. Rahasia ini akan terus menuntut nyawa, satu persatu, hingga harga penuh terbayar. Desas-desus tentang kematian aneh karyawan toko itu masih bergaung samar di telinga warga desa. Tidak ada yang berani membicarakannya secara terang-terangan, tetapi bisik-bisik di balik pagar, di warung kopi, dan di sela obrolan ibu-ibu yang menjemur pakaian, perlahan membentuk kabut kecurigaan. Semua mengarah pada keluarga Suryo. Namun, anehnya, tidak seorang pun berani menegur atau bertanya langsung. Di dalam rumah, Ratna semakin menderita. Tubuhnya kian hari makin kurus, kulitnya pucat seolah darahnya terus terkuras entah kemana. Payudaranya, yang dahulu penuh kasih ketika ia menyusui anak pertamanya yang kini sudah tiada, kini menjadi sumber malapetaka. Cairan busuk terus menetes tanpa henti. Baunya menyengat, menusuk hidung, membuat Ratna tidak tahan berlama-lama di kamarnya sendiri. Berkali-kali ia mengganti kain penutup tubuh, berkali-kali pula ia mencuci dengan air hangat bercampur bunga, tapi bau itu tidak juga hilang. Malam-malam Ratna pun berubah menjadi neraka. Tidur tidak lagi memberinya ketenangan. Hampir setiap malam ia bermimpi didatangi sosok perempuan tinggi besar berkulit legam, dengan rambut panjang yang menjuntai sampai tanah. Sosok itu mendekat, meraba tubuh Ratna, menempelkan wajah hitamnya yang berlendir ke dada Ratna, lalu menghisap sesuatu dari payudara yang terus mengeluarkan cairan anyir itu. Ratna akan terbangun dengan keringat bercucuran, jantung berdegup kencang, dan sesak napas, seakan-akan mimpi itu bukan sekadar mimpi, melainkan nyata adanya. Namun di sisi lain, Suryo justru semakin sibuk mengurus usaha yang kini berkembang pesat. Ia telah membuka cabang baru di kota kecamatan, bahkan berencana memperluas hingga ke kota kabupaten. Semua orang di desa takjub dengan kesuksesannya yang datang secepat kilat. Ia membeli mobil baru, memperbaiki rumah hingga tampak megah, dan mempekerjakan lebih banyak karyawan. Setiap kali ada yang menyinggung soal Ratna yang sakit-sakitan, Suryo hanya tersenyum dan mengatakan bahwa istrinya memang kurang sehat belakangan ini, tapi semuanya akan baik-baik saja. Namun, jauh di dalam hatinya, Suryo tahu betul bahwa keadaan Ratna tidak akan pernah baik-baik saja. Setiap kali Ratna mencoba bercerita tentang mimpinya, tentang bau busuk yang tak kunjung hilang, Suryo selalu memotong dengan alasan sibuk atau menenangkannya dengan kata-kata kosong. Baginya, apa yang terjadi pada Ratna adalah konsekuensi yang sudah disepakati sejak malam perjanjian itu. Yang penting kekayaan terus mengalir, dan ia bisa menjaga citra kesuksesannya di mata orang lain. Tapi ketenangan semua itu mulai terusik. Malam-malam rumah Suryo kerap dihantui suara-suara aneh. Tangisan lirih perempuan terdengar dari sudut gelap rumah, terutama menjelang tengah malam. Kadang suara itu terdengar jelas di dekat kamar Ratna, kadang dari dapur, kadang dari halaman belakang yang gelap. Ratna sering menangis ketakutan, sementara Suryo hanya menggertak marah, menyuruh istrinya berhenti berhalusinasi. Namun, suara itu terdengar juga oleh beberapa karyawan yang menjaga toko. Bahkan beberapa dari mereka kabur, tidak tahan dengan suasana angker yang makin sering terjadi. Tidak hanya suara, bau darah juga kerap menyeruak tiba-tiba. Saat pintu lemari dibuka, tercium bau amis menusuk hidung. Ketika meja makan dibersihkan, bau anyir menyebar tanpa alasan. Bahkan ketika Suryo mencoba tidur, ia sering terbangun oleh aroma busuk bercampur darah yang seolah menetes dari langit-langit kamar. Pernah suatu malam, Suryo mendapati bercak merah segar di lantai ruang tamu. Ia buru-buru membersihkannya, namun tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Penampakan mulai terjadi. Beberapa tetangga yang melintas di depan rumah pada malam hari mengaku melihat sosok perempuan tinggi besar berdiri di bawah pohon dekat pagar. Rambutnya panjang kusut, tubuhnya hitam, dan matanya merah menyala. Mereka ketakutan, tak berani lagi lewat jalan itu jika malam sudah larut.
kabar itu cepat menyebar. Warga mulai menjauh. Anak-anak dilarang bermain di sekitar rumah Suryo. Bahkan beberapa kerabat yang dulu sering berkunjung, kini tak pernah lagi menampakkan diri. Mereka tahu ada yang tidak beres, tapi lidah mereka terkunci oleh rasa takut. Ratna, di tengah penderitaannya, semakin merasa terkepung. Ia tak lagi punya siapa-siapa untuk berbagi kecuali dirinya sendiri. Setiap kali ia mencoba membicarakan penderitaannya, Suryo menepisnya. Bahkan sesekali, Suryo menunjukkan amarahnya, seolah Ratna adalah beban yang mengganggu jalannya menuju puncak kesuksesan. Ratna hanya bisa menangis, sambil menahan sakit yang semakin tak tertahankan dari tubuhnya yang terus mengeluarkan cairan busuk itu. Namun, malam-malam berikutnya menjadi semakin mengerikan. Suara tangisan berubah menjadi jeritan. Bayangan hitam sering terlihat melintas di dalam rumah. Kaca jendela bergetar tanpa sebab, pintu kamar terbanting meski tak ada angin. Dan yang paling menakutkan, Ratna mulai melihat sosok perempuan hitam itu bahkan ketika ia terjaga. Sosok itu berdiri di pojok kamar, menatapnya dengan senyum mengerikan, sebelum lenyap perlahan. Ratna tahu, waktunya semakin sedikit. Ia tahu tubuhnya bukan sekadar sakit, melainkan menjadi wadah dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan ia juga tahu, perjanjian suaminya telah menyeretnya ke jurang yang tak bisa ia lawan. Sementara itu, Suryo, meski sesekali diganggu rasa takut, tetap menutup mata. Ambisinya telah membutakan hatinya. Baginya, semua teror itu hanyalah harga kecil untuk membayar kekayaan besar yang kini ia genggam. Ia tak peduli jika istrinya perlahan binasa. Ia tak peduli jika rumahnya dihantui. Yang ia pedulikan hanyalah bagaimana membuka cabang baru lagi, memperluas kekuasaan, dan semakin dipandang sebagai orang terpandang di desa maupun kota. Tetapi, tanpa ia sadari, bayangan hitam yang kini kerap menghantui rumahnya bukan hanya menagih tubuh Ratna. Perlahan, sosok itu mulai mendekat padanya juga. Kalimat terakhir bab sebelumnya, Suryo masih buta, masih berpikir bahwa semua itu hanyalah ujian kecil demi kekayaan besar yang sudah ada di genggamannya. Kalimat pertama bab ini, namun Ratna tidak lagi bisa menahan sakitnya, tubuhnya sudah terlalu lemah untuk sekadar dianggap ujian kecil. Namun Ratna tidak lagi bisa menahan sakitnya, tubuhnya sudah terlalu lemah untuk sekadar dianggap ujian kecil. Setiap malam, payudaranya mengeluarkan cairan yang semakin pekat, berwarna kemerahan dan berbau busuk menyengat hingga memenuhi seluruh kamar. Bau itu menusuk hidung, membuat Ratna muntah berulang kali, dan meski ia mencoba membersihkan tubuhnya, cairan itu selalu muncul kembali. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, rambutnya rontok, seakan seluruh energi kehidupannya sedang dihisap perlahan-lahan. Ratna tahu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik semua ini. Ia sudah mendengar sendiri perjanjian suaminya dengan makhluk gaib, ia sudah melihat betapa hidup mereka dikepung oleh aroma kematian. Maka suatu siang, ketika Suryo sedang sibuk di tokonya, Ratna memberanikan diri mendatangi seorang ustaz yang rumahnya tidak jauh dari kampung mereka. Dengan langkah tertatih, Ratna mengetuk pintu kayu rumah sederhana itu, sambil menahan rasa sakit di dadanya. Ustaz Ramli, seorang pria paruh-baya dengan wajah teduh dan janggut putih tipis, membukakan pintu. Saat melihat Ratna, matanya langsung terbelalak. Bukan hanya karena tubuh Ratna terlihat sangat lemah, tetapi juga karena aroma busuk yang menyertai dirinya. Astagfirullah. Mbak Ratna? Ada apa ini? Tanyanya cemas sambil menuntun Ratna duduk di kursi bambu di teras rumahnya. Dengan suara bergetar, Ratna menceritakan semuanya. Tentang pertemuan Suryo dengan seorang pria tua di pasar, tentang ritual di perempatan angker, tentang sosok perempuan hitam tinggi besar yang datang tiap malam, hingga tentang cairan busuk yang terus keluar dari tubuhnya. Ustaz Ramli terdiam lama, wajahnya muram. Aku sudah menduganya, ucapnya akhirnya. Aroma yang ada di tubuhmu bukan penyakit biasa, Mbak. Itu adalah tanda tumbal hidup. Pesugihan yang dipilih suamimu menjadikanmu sebagai sumber bayaran. Setiap tetes cairan busuk itu adalah darah dan nyawamu yang sedang dimakan sedikit demi sedikit. Ratna menangis, tubuhnya bergetar hebat. Lalu apa yang bisa aku lakukan, Ustaz? Aku tidak mau mati seperti ini. Aku tidak mau menjadi tumbal. Ustaz Ramli menarik napas panjang. Tidak mudah. Pesugihan adalah ikatan yang sangat kuat. Ia tidak bisa diputus hanya dengan doa atau pengobatan biasa. Satu-satunya jalan adalah suamimu harus melepaskan semua yang sudah diberikan oleh makhluk itu. Kekayaannya, tokonya, semua hasil yang ia dapat.
Dan ia harus bertobat sungguh-sungguh, kembali ke jalan Allah. Ratna terdiam. Ia tahu suaminya. Ia tahu betapa keras kepalanya Suryo, betapa besar ambisinya pada harta. Ia bahkan takut jika berkata jujur tentang nasihat ustaz ini, Suryo akan marah besar. Tetapi Ratna sudah tidak sanggup lagi menanggung beban. Malam itu, ketika Suryo pulang dengan wajah puas karena berhasil menambah lagi satu cabang toko baru, Ratna memberanikan diri bicara. "Mas, aku sudah ke rumah Ustaz Ramli. Aku sudah cerita semuanya. Ustaz bilang, kalau Mas ingin aku selamat, kita harus lepaskan semua ini. Semua harta, semua toko, dan kita bertobat." Suryo yang sedang menghitung uang kontan di meja menoleh dengan wajah muram. "Apa? Kamu ke Ustaz itu? Ratna, kamu tahu gak berapa susahnya aku sampai di titik ini? Semua orang iri sama kita. Kamu mau aku buang semua ini hanya karena omongan seorang ustaz?" Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bukan hanya omongan, Mas. Lihat tubuhku. Aku hampir mati. Ini semua karena pesugihan itu. Kalau Mas masih peduli sama aku, lepaskanlah." Suryo mendengus kasar. "Aku tidak mungkin menyerah sekarang. Kamu harus kuat. Semua ini demi kita. Demi masa depan." "Tapi Mas, masa depan siapa? Aku sudah tidak punya masa depan kalau begini caranya," jerit Ratna, suaranya pecah. Perdebatan itu berakhir dengan Ratna menangis terseduh-seduh di kamarnya, sementara Suryo tetap keras kepala. Namun malam itu, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Ketika Suryo tertidur lelap, Ratna mendengar suara langkah berat di ruang tengah. Ia mengintip dari balik pintu kamar, dan di sana, sosok perempuan hitam tinggi besar itu berdiri, menunduk ke arah Suryo yang terlelap. Matanya merah membara, tangannya yang panjang dan kurus menepuk pelan dada Suryo. Ratna tercekat. Perempuan itu berbisik lirih, namun cukup jelas terdengar, "Harga sudah hampir lunas, tapi kau masih bisa memilih. Tinggalkan semua ini, atau biarkan dia, istrimu, habis sampai kering." Ratna gemetar hebat, lalu menutup pintu dengan tubuh bergetar. Ia sadar, pesan itu bukan untuk dirinya. Itu adalah peringatan terakhir untuk suaminya. Namun, apakah Suryo mau mendengarnya? Keesokan paginya, Ratna mencoba lagi. Ia memohon, menangis, berlutut di hadapan Suryo. Namun suaminya hanya menatapnya dengan wajah keras. "Aku sudah memilih jalanku, Ratna. Dan kamu harus menanggungnya bersamaku." Kata-kata itu menusuk hati Ratna lebih tajam daripada pisau. Ia merasa benar-benar sendirian, dikhianati oleh orang yang seharusnya melindunginya. Tubuhnya semakin sakit, setiap kali ia mencoba melawan dengan doa, rasa perih di dadanya semakin menjadi-jadi. Seolah makhluk itu sedang menghukum dirinya karena berani mencoba keluar dari ikatan. Ustaz Ramli benar. Pesugihan ini tidak bisa dihentikan tanpa pengorbanan besar. Dan kini, pilihan ada di tangan Suryo, tetapi Suryo justru semakin terjerat dalam keserakahannya. Ratna hanya bisa berdoa, dengan air mata bercucuran, agar suatu saat suaminya sadar sebelum semuanya terlambat. Namun di lubuk hatinya, ia mulai merasa bahwa ajalnya semakin dekat. Suryo hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar hebat melihat Ratna yang meregang nyawa di hadapannya, berlumuran darah bercampur nanah yang berbau busuk menusuk hidung. Cairan menjijikan itu merembes dari tubuh Ratna, membasahi lantai rumah, merayap hingga ke dinding, seolah hendak menelan seluruh isi rumah mereka. Jeritan terakhir Ratna masih bergema di telinga Suryo, jeritan pilu bercampur amarah yang membuatnya semakin tidak sanggup menatap wajah istrinya yang kini pucat kaku dengan mata melotot. Suryo berlari mundur ke sudut ruangan, menutup wajah dengan kedua tangannya. Namun bau busuk itu terus menyerang, membuatnya hampir muntah. Ia ingin berteriak meminta pertolongan, tapi lidahnya keluh, tenggorokannya kering. Ia sadar, inilah harga yang harus ia bayar atas ambisinya sendiri. Semua yang pernah ia dapatkan, toko yang ramai, mobil mewah, rumah megah, ternyata berdiri di atas tubuh istrinya yang perlahan dilumat habis oleh perjanjian gaib. Tak lama setelah Ratna menghembuskan napas terakhir, hal-hal ganjil mulai terjadi. Lampu rumah pada mendadak, suara pintu berderit meski tak ada angin. Dari sudut ruangan, bayangan perempuan hitam tinggi besar, sosok yang dulu ditemuinya di perempatan angker, menampakkan diri. Matanya merah menyala, bibirnya menyeringai penuh kemenangan. "Bayaran sudah kuterima," suaranya bergema dalam kepala Suryo. Dalam, berat,
seperti datang dari perut bumi. Kekayaanmu tinggal menunggu waktu untuk direnggut kembali. Suryo ingin memohon, berlutut, menangis. Namun lidahnya keluh, tubuhnya lunglai. Sosok itu perlahan menghilang bersama bau amis darah yang semakin menyengat. Tubuh Ratna mulai menghitam, mengeluarkan cairan yang terus mengalir, memenuhi lantai hingga rumah terasa bagai kubangan darah busuk. Suryo hanya bisa menatap, matanya membelalak, tangisnya pecah. Ia ingin mendekap istrinya untuk terakhir kali, tapi setiap kali ia mencoba mendekat, tubuhnya seperti terdorong mundur oleh kekuatan tak kasat mata. Kabar kematian Ratna menyebar cepat ke telinga tetangga. Namun, ketika mereka datang, tak satu pun berani masuk. Bau anyir darah menyeruak keluar dari rumah, begitu menusuk hingga membuat orang-orang mual. Mereka hanya berdiri di kejauhan, saling berbisik, sementara Suryo di dalam rumah berteriak histeris seorang diri. Sejak malam itu, semua yang dimiliki Suryo runtuh seketika. Toko-tokonya, yang sebelumnya ramai, tiba-tiba sepi. Pembeli tak lagi datang karena desas-desus menyeramkan menyebar. Konon setiap orang yang membeli di sana bisa membawa pulang sial. Tak lama, salah satu cabangnya terbakar tanpa sebab yang jelas, menghanguskan seluruh barang dagangan. Mobil mewahnya pun terbakar di garasi, padahal mesin tak menyala. Polisi yang menyelidiki hanya menggeleng, menyebutnya musibah. Namun Suryo tahu, itu semua bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari perjanjian. Setelah tumbal habis, giliran harta yang dicabut. Hidup Suryo kini bagai neraka terbuka. Rumah yang dulu berdiri megah kini penuh noda darah yang tak pernah bisa dibersihkan. Setiap malam ia mendengar suara Ratna menangis, memanggil namanya dengan lirih. Kadang, ia melihat sosok Ratna berdiri di pojok kamar, mengenakan daster yang sama dengan saat terakhir ia meninggal. Bedanya, kini payudara Ratna tampak hancur, mengeluarkan cairan busuk yang menetes ke lantai. Bau anyir itu kembali menusuk, membuat Suryo meraung ketakutan. Ia mencoba keluar rumah, tapi di jalan orang-orang menjauh. Mereka berbisik-bisik, menyebutnya gila, menyebutnya pemuja pesugihan. Suryo semakin terpuruk, kehilangan teman, kehilangan tetangga, kehilangan siapapun yang bisa ia andalkan. Semua orang menjauhinya, bukan hanya karena gosip, tapi juga karena mereka kerap melihat penampakan Ratna yang menempel pada Suryo, seolah arwah istrinya enggan melepaskan diri dari tubuh sang suami. Semakin hari, Suryo semakin rapuh. Ia tak makan, tak tidur, hanya berdiam di dalam rumah, menunggu ajal datang. Kadang, ia menjerit histeris tengah malam, meronta karena merasa dicekik oleh tangan dingin Ratna. Kadang, ia berlari ke jalan dengan tubuh telanjang dada, berteriak bahwa ia menyesal, bahwa ia ingin melepaskan semua harta, tapi tak seorang pun percaya. Bahkan ketika ia benar-benar jatuh miskin, orang-orang tetap menatapnya dengan ngeri, bukan iba. Di puncak keterpurukannya, Suryo mendengar lagi suara berat itu, suara perempuan hitam tinggi besar, menggema di telinganya. Janji sudah ditepati. Harta sudah kutarik. Tubuh Ratna sudah menjadi bayaran. Kini giliranmu, hidupmu akan jadi pengabdian abadi. Seketika, tubuh Suryo kaku. Ia menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokan. Dari lantai, darah busuk merembes lagi, menutup kakinya, merambat ke tubuhnya, hingga ia merasa tenggelam dalam kubangan kental dan amis. Pandangannya gelap, hanya terdengar tawa Ratna bercampur suara makhluk itu yang menggema, membawanya ke dasar kehancuran. Esok paginya, tetangga menemukan rumah itu kosong. Hanya tersisa noda darah kering di lantai, bau busuk menusuk, dan dinding yang penuh bercak hitam seperti terbakar dari dalam. Tak ada jasad Suryo. Tak ada jejak kemana ia pergi. Hanya bisik-bisik yang tersisa, bahwa Suryo kini menjadi budak abadi makhluk pesugihan, hidup dalam kegelapan, menanggung dosa yang tak pernah bisa ditebus. Hidup Suryo benar-benar berakhir dalam kesepian, terperangkap dalam perjanjian hitam yang ia pilih sendiri. Tak ada harta, tak ada istri, tak ada kehidupan yang layak. Hanya bayang-bayang Ratna yang terus menghantuinya dengan tubuh rusak, payudara busuk, dan bau anyir darah yang akan menemaninya sampai akhir zaman.